hari Selasa ya, nggak salah hari kan ya. Hari ini saya Kak Ros ditemani oleh Gary. Gary, kalau mau pencet tepuk tangan, jangan ragu-ragu ya. Tepuk tangan. Oke, baiklah. Hari ini semangat sekali karena kita akan sama-sama untuk Rumpi No Secret. Mwah. Oke. Iya, nggak apa-apa lah, tetap seru ya. Kita ke pojokan dulu yuk, pemanasan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, bagus. Oke, beritanya apa yang menjadi highlight kita ini sebenarnya terjadi dari kemarin ya. Sudah ada sidang putusan kasusnya Indra Kents gitu ya, untuk apa sih, penipuan investasi binomo gitu ya. Dia akhirnya dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan denda 5M. Tapi pihak Indra Kents masih mengajukan banding. Ini putusan ini masih lebih rendah dari tuntutan jaksa. Tuntutan jaksanya 15 tahun gitu ya. Ini tapi memang sudah dimiskinkan ya, kan udah banyak hartanya disita gitu ya. Cuman ya para korban binomo yang sempat 2 minggu lalu ada yang marah-marah juga karena mereka udah datang jauh-jauh untuk mengikuti, dia pikir udah sidang putusan, ternyata diundur gitu karena salah satu dan lain hal. Jadi mereka datang ingin mengetahui sebenarnya hasil putusannya seperti apa, tapi mereka pun harus menelan kekecewaan karena putusan hakim bahwa aset Indra Kents diserahkan ke negara gitu ya. Padahal mereka harapannya kayaknya ya, bayangan mereka selain ada mendapatkan hukuman berat juga uang mereka bisa kembali gitu ya kan. Nah, ini ada yang menarik dari postingan akun Instagramnya Indra Kents ya. Postingan Indra Kents nih ya. Dia mengatakan gini nih, pendapat kami sebagai kuasa hukum Ika gitu ya, kesalahan terbesar para korban atau yang lebih tepat disebut sebagai pemain binomo yang kalah. Ini sebut aja, itu kan binomo memang sudah terbukti bahwa dia nggak benar ya kan. Tapi pemiliknya sampai sekarang mana ini? Hah? Harusnya dia toh yang ini bikin kan? Harusnya dia dong yang ditangkap. Mana? Nggak ada. Yang kalah adalah memenjarakan Ika dengan laporan polisi atas tindak pidana gitu ya, pidana. Jika yang diinginkan oleh mereka adalah mendapatkan uang ganti rugi atas kekalahan mereka saat bermain, harusnya langkah yang tepat adalah mengupayakan mediasi atau restoratif justice dengan jalan damai, atau bisa juga mengajukan gugatan perdata bukan pidana gitu ya. Nah, tapi aku kan nggak ngerti hukum ya, aku nggak tahu nih ya, aku cuma bacain doang ya, nggak ngerti deh. Tapi pokoknya ya itulah, mereka sedih sekali ketika mengetahui ini kayaknya jalan masih panjang sekali kalau mereka menginginkan uang yang hilang dari mereka bergabung di itu kembali gitu ya. Nah, ini kita lihat ada video detik-detik putusan hakim untuk Indra Kents kemarin seperti apa, kita lihat yang berikut. Gitu ya, ya denda 5 miliar. Dulu ada tagline Indra Kents ya gitu ya. Aduh ya, makanya kita walaupun bercanda doang nggak boleh sombong ya. Komentar netizen coba kita baca. Komentar netizen banyak. Kalau korupsi kok nggak ada yang selama ini di negeri Konoha, udah ganti. Tapi ya sih, aku pribadi juga menganggapnya seperti itu ya. Maksudnya koruptor itu justru yang merugikan uang negara. Ya, tapi kayaknya kalaupun ada yang dituntut 10 tahun terus dikurangin akhirnya cuman sebentar aja udah keluar lagi gitu kan. Lanjut yang berikutnya. 10 tahun ngajuin banding dan kasasi, paling 2 tahun udah bebas. Ya belum tentu ya, kita juga nggak tahu. Lanjut berikutnya. Luwi Dinu korupsi padahal ngerugikan pejudi. Ini bahasa apa sih? Oh iya, tolong dibacain dong, aku nggak ngerti. Lebih iya betul. Iya, bahkan koruptor aja emang ada yang dimiskinkannya sampai kayak Indra Kents? Nggak ada ya. Sampai disita semuanya, bukan cuma punya dia loh, punya tunangannya, padahal udah nggak jadi tunangan, bapaknya tunangannya juga gitu. Nggak pernah loh kita lihat, ya kan? Ya udahlah, oke lanjut berikutnya. Pejabat korup tertawa melihat ini. Ya, lanjut berikutnya apa lagi? Habis ya. Tapi kalau nggak salah satu juga yang jadi pertimbangan hakim bahwa korban yang melaporkan ini juga ada kesalahannya gitu ya, bahwa ngikutin ini dengan tujuan ingin cepat mendapatkan keuntungan besar gitu. Gitulah, kasihan juga yang jadi korban ya, udah jadi korban masih disalah-salahin juga. Tapi ini mungkin jadi pelajaran buat kita semua. Kalau ada penawaran apapun yang namanya bisnis, uang cepat datangnya bisa berlipat-lipat gitu ya. 1-2 bulan doang dapat untungnya itu ya. Terus nanti karena ada pancingan gede, ayo investasi lagi biar dapatnya gede. Nah, ingat, kalau keuntungannya besar sekali, itu artinya risiko ketipunya juga besar sekali. Jadi ya harus hati-hati. Ya, oke baiklah. Atau kita kalau kita lebih jelasnya kita tanya sama pengacara aja ya. Pengacara ganteng berikut ini yang viral kemarin ya. Ada Sangun Ragado atau Aga. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Sangon Ragahdo atau Aga, pengacara Brigjen Hendra Kurniawan yang viral karena ketampanannya ini membuat netizen jadi salah fokus saat menyaksikan sidang kasus kematian Brigadir Joshua seperti sedang nonton sidang drama Korea. Pengacara kelahiran 1995 ini di usia 25 tahun sudah lulus S3 dari Universitas Trisakti, sebelumnya ia berkuliah S2 di Erasmus Belanda dan S1 di Universitas Pelita Harapan. Pria yang pernah mengikuti tes akademi kepolisian demi keinginan orang tuanya ini merupakan anak tunggal dari Yayuk Suseno, artis senior era 80-an dan pengacara kondang Henry Yosodiningrat. Orang tuanya bercerai pada 2003 lalu setelah 16 tahun berumah tangga, namun kedua orang tuanya dan Aga masih terlihat kompak hingga ketiganya sering jalan-jalan dan makan bersama. Benarkah setelah viral sang kekasih menjadi lebih posesif? Dan benarkah Aga tidak mau mengikuti jejak ibunya menjadi artis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Aga. Tepuk tangannya cempreng banget sih. Dan sama Aga ya. Aga ini ya beberapa waktu lalu, ya memang gitu ya, netizen Indonesia itu ada sidang apa, mereka kadang-kadang suka salah fokus gitu. Kali ini salah fokusnya ke kamu. Ke Aga. Sampai orang tuh browsing pengen tahu siapa sih dia. Oh, ternyata anaknya pengacara kondang Henry Yosodiningrat sama Yayu Suseno ya. Dua-duanya aku kenal. Kenal karena udah lama mereka terkenal soalnya. Ini nih ada fotonya. Sama anaknya baru kenal. Sama anaknya baru tahu sekarang loh. Bikin salfok gitu, dan mereka browsing lagi, ternyata kamu itu bisa menyelesaikan S3 di usia 25. Makin kagum lah mereka gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini kita lihat dari kompilasi Ragahdo yang viral di banyak potongan-potongannya juga, terutama di TikTok. Kita lihat yang berikut ini. Aga, kamu punya bapak terkenal, ibu terkenal ya kan? Kali ini baru kamu yang menjadi sorotan gitu. Akhirnya kamu bisa ngerasain rasanya apa jadi sorotan publik gitu sih? Ya, gimana ya? Agak aneh gitu nggak sih? Enggak aneh sih, enggak. Menyenangkan? Enggak juga. Aku bingung ngomongnya. Bingung nggak sih, banyak minta foto apa, terus tayangan kamu tuh ada di mana-mana di TikTok bertebaran, FYP gitu. Ada punya TikTok nggak kamu? Ada. Oh, ada. Tapi ya TikTok bercanda aja. Tapi ya. sering muncul di FYP kamu kan, diri kamu Di sendiri. FYP ku enggak sih. Oh, enggak? Malah di teman. Oh, di teman. Aku jadi dapat kiriman dari teman yang nonton aja. Terus teman kamu bilang apa, Cie? Ya biasa lah, teman-teman kalau teman kan jatuhnya ngejek kan kalau teman. Iya. Terus habis gitu, iya tadi kamu bisa menyelesaikan S3 umur 25. Padahal mama sebetulnya pengen kamu jadi tentara atau polisi gitu kan, abdi negara lah. Bener. Sampai akhirnya kamu ngetes, kamu salah-salahin biar lolos. Serius. Tapi kan itu? seenggaknya kan udah ngebuktiin ke mama papa dulu bahwa aku nih mampu sebetulnya. Untuk? Ya untuk keterima kan betulnya udah daftar udah sampai ke pusat kan. Tes itu macam-macam, dari awalnya itu ada fisik, tes pertama administrasi dulu, kesehatan, psikologi, akademik, ada lagi jasmani. Ya alhamdulillah lulus semua. Padahal cita-cita kamu dari awalnya memang pengacara. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak. Jadi kamu tuh anaknya nurut-nurut aja gitu ya. Ya udah aku turutin dulu deh. Habis itu balelo gitu. Kapan kamu akhirnya memilih bahwa kayaknya pengacara deh gitu? Kayaknya pengacara itu sebetulnya pas mulai kerja sih ya. Karena kalau enggak kan gini, udah kuliah nih. Kuliah bukan, hukum baru kayaknya pengacara. Kuliah hukum itu kan nggak mesti juga jadi pengacara kan, bisa aja jadi konsultan aja atau notaris. Dulu juga sempat waktu kerja awal itu magang di law firm, corporate law firm. Bukan di kantor papa ya? Enggak. Aku pertama sebetulnya di corporate law firm dulu, adalah salah satu law firm. Ya ngejalanin corporate kan di meja aja, research segala macam. Udah selesai magang, kerja sama papa yang bener-bener turun lapangan. Nah di sini baru ngerasa, oh seru juga ternyata. Seru, apa yang seru sih dari pekerjaan pengacara? Ya kalau aku bisa ketemu banyak orang, melihat berbagai sifat orang, tipikal orang kan beda-beda kan. Ketemu klien begini, counterpart begini, ya di situ bisa ngeliat lah orang ini berbeda-beda udah gitu. Bahwa strategi pembelaan. Iya, bukan hanya dari sisi itu aja, maksudnya kayak ngelihat bahwa hal seperti ini tuh bisa jadi masalah loh di kemudian hari. Kan jadi banyak belajar lah. Iya. Jadi, dari kasus-kasus tanah, kasus-kasus investasi apa. Jadi pertanyaanku waktu kamu kuliah hukum itu itu apakah karena untuk menuruti orang tua juga? Enggak. Aku nggak pernah disuruh daftar hukum. Malah waktu selesai SMA selesai dari Akpol, pulang. Ingat tuh, itu tanggal 24 Juli 2013. Udah tutup PTN, UI, UGM, tutup semua. Mau daftar UPTN udah nggak mungkin kan. Cari-carilah.
mau daftar tadinya itu ekonomi atau bisnis. Terus lihat lagi, kayaknya hukum menarik juga. Akhirnya tanggal 28 Agustus itu, nggak sih 24, 25, 26, 27, kalau nggak salah 27 itu langsung saya daftar. Ngeliat dulu, jurusan hukum PTS waktu itu kan swasta kan swasta, masih buka, ada ini. Akhirnya tak coba UPH, keterima, tanggal 28 lapor ke papa mama, aku udah diterima. Lah, kok udah diterima, kapan kamu daftar? Ya ini daftar langsung masuk, diterima alhamdulillah. Untung orang tuanya ada duitnya ya, UPH langsung bayar. Ya alhamdulillah. Oke, coba kita nanti komentar netizen ya. Komentar netizen coba. Apa saja nih? Umur 25 udah dapat S3. Kalau ganteng ya ganteng aja mas, nggak usah semuanya diembat. Udah ganteng pintar lagi ya. Terus habis gitu anaknya baik kayaknya sama orang tuanya nurut gitu ya. Nggak berontaknya belakangan. Ternyata kuasa hukum ganteng tidak hanya di drakor, dunia nyata juga ada. Ya, kan masih muda ada. Kita lihat kan yang udah senior-senior. Kamu mau nggak jadi suami kedua aku, Ibu? Ini namanya nggak kita tampil. Berikutnya, banyak artis berdatang baru di kasus ini ya. Artis maksudnya selebritas ya, jadi terkenal gitu. Yang berikutnya, kita mau, ini mirip aktor Korea, Kwak Dong Young. Iya, kamu suka nonton drakor juga nggak? Beberapa ada pernah nonton. Yang itu yang. Ini kamu nonton gara-gara dibilang mirip kamu. Ini kamu udah nonton belum ini? Udah nonton. Udah nonton? Nonton belum? Karena ada yang bilang mirip kamu ya? Iya. Padahal nggak juga sih, beda. Iya, maksudnya kan pekerjaannya. Gantengan gitu. dia. Oh, Gantengan dia dong, artis. Ini kita take ke postingan berikut ini ya. Kita mau describe foto yang berikut ini. Aduh, fotonya buram ya. Tapi caption kamu, ini foto papa, mama. Best teacher I've ever had. Ya, teacher tuh papa. Kan itu sebetulnya postingan sebelumnya papa semua. Oh, foto terakhir pemanis ada mamanya. Biar mama nggak marah ya. Kenapa kamu bilang the best teacher? Karena nggak cuma pelajaran hukum, tapi pelajaran hidup banyak saya pelajari dari papa. Apa yang menjadi patokan kamu dalam menjalankan kehidupan ini? Integritas, moral, idealisme. Apa katanya? Dari papa, bukan dari kata-kata, lebih dari perilakunya dia. Perilaku, integritas, moral, integritas, moral, idealisme. Idealisme. Itu sih kalau aku jadi ngeliat ya, gimana dia menghadapi orang, gimana dia menerima suatu perkara. Jadi kayak saya selalu diajarin, kamu jangan pernah nentuin honorarium dalam suatu perkara kalau kamu belum yakin perkara ini bisa kamu pegang. Ya, bukan bisa menang, bisa kamu pegang. Karena sebetulnya dalam kita megang suatu perkara ini tuh bukan masalah menang atau kalah. Tapi menempatkan seseorang itu sesuai dengan kedudukan atau sesuai dengan hak-haknya itu sih. Oh gitu. Kalau kamu nggak bisa baca petanya dengan benar dulu, ini bisa nih. Ya, kalau apa adanya orang konsultasi. Konsultasi udah makan waktu saya 3 jam, 4 jam saya belajar dokumen, tapi menurut saya ini nggak bisa diapa-apain ya harus apa adanya. Jangan saya asal terima duit aja ntar di ujung-ujung ntar juga nama saya yang jelek. Apalagi ya nama papa juga kan udah puluhan tahun jadi advokat itu juga harus saya jaga. Kamu sebenarnya kalau dalam bayangan kamu tuh maunya dari pengacara apa sih? Pidana, perdata, bisnis? Kalau sekarang nih saya jalan sebenarnya semuanya sih. Maksudnya kayak perdata ada, pidana ada, perceraian juga pernah, masalah tanah sengketa ada, pertambangan juga ada ya. Semuanya aja, kan kamu suka aja semuanya. Campur rela. Semuanya suka. Semuanya suka. Ambil apa suka nih ke bidang? Alhamdulillah ya ambil. Selama bisa itu, selama menurut saya yakini ini benar dan bisa diperjuangkan ya saya ambil. Oke. Yang berikutnya, ini juga postingan dari mama kamu nih. Postingannya bunyinya gini, single parent, no way, kayak gitu. Ini kan itu kan berita lama. Iya, berita lama. Berita lama 2003 apa 2004. Tapi ingin kita tahu bahwa ya kan orang tua kamu berpisah. Enggak. Enggak berpisah. Enggak. Gosip berarti itu ya. Oke, ini klarifikasi. Oh, enggak. Mama juga berklarifikasi kok, pernah ditanya, jawab enggak, nggak pernah. Nggak pernah ya, Ma? Enggak. Ini masih lagi nonton. Masih lagi nonton. Oh, enggak. Oh, jadi masih tetap bersama gitu ya. Tapi kan bapak kamu tuh orangnya sibuk banget gitu ya. Iya. Bagaimana kalian ya sebagai keluarga gitu? Kapan waktu-waktu biasanya sering menghabiskan waktu bersama? Terus itu tadi kamu bisa melihat teladan dari kedua orang tua kamu. Ya, waktu bersama kan ada ya weekend lah. Kita weekdays kerja, weekend kalau pergi bareng ya dari pergi kecil juga gitu. Iya, makan apa. Saya juga sempat liburan bareng, jalan-jalan aja.
Jalan-jalan aja. Iya. Jadi nggak pernah berpisah emang? Emang begini aja? Enggak ya. Iya, emang begini aja? Iya, ini bareng. Ini 2018 waktu lulus S2 ini foto. Oh, oke. Galak gak sih? Yang galak siapa? Mama atau papa kamu yang galak? Enggak sih. Hah? Rewel aja kalau mama cerewet biasa. Kalau Bukan. papa? Papa baik. Ya, cuma orangnya tegas lah. Oh iya. Tapi sibuk tuh iya ya, pasti sibuk. Sibuk ya betul. Kalau sibuk ya, apalagi sekarang ya perkara lagi lumayan banyak. Jadi kalau kayak saya, mungkin kerja mulai jam 10, kita baru bisa pulang setengah 1 bisa, jam 12 bisa. Jadi, ada masa nggak di mana kamu ketika masih puber-puber gitu ya, papa sibuk banget terus kamu yang ngerasa, aduh papa aku gitu. Nggak ada. Aku dari kecil udah kebiasa soalnya. Jadi kayak udah. Oke. Tapi kan maksudnya perhatian itu kan masih Bukan. bisa telepon, Bukan bisa apa. kuantitas tapi kualitas Iya. ya. Oke, baik. Nah, saya mau tanya ke kamu nih, pendapat kamu setuju nggak setuju kamu nantinya ke depan? Kalau pengacara itu harus juga, bukan harus juga ya gini. Kamu setuju atau nggak setuju laki-laki playboy? Enggak. Bikin sensasi di media sosial? Enggak. Pamer kekayaan? Enggak. Cari ketenaran? Ketenaran yang positif boleh. Ketenaran yang positif? Iya. Kayak apa tuh misalnya? Ya maksudnya jangan dengan hal-hal yang kayak apa sih kalau sekarang Mas tuh. sengaja nyari gitu Iya, ya? yang Kayak kamu kan nggak aneh-aneh. sengaja ya? Tapi dikenal orang karena Ya kemampuan? karena prestasi atau apapun itulah yang baik-baik. Oke, narkoba? No. Poligami? No. Dandanan pengacara harus glamor? Biasa aja kalau saya. Ya saya mungkin dandan biasa aja kan atas sampai bawah. Oh iya biasa aja. Selingkuh? No. Korupsi? No. Oh, gitu. No. No ya. Oh, KDRT? No. Senang ya ekspresinya. No. Gitu ya. Jadi kamu bayangannya ke depan nanti, kan ini pengacara kamu masih banyak mencobain semua lah kasusnya. Tapi kamu bayangan ke depan, kamu akan jadi pengacara seperti apa sih 5-10 tahun yang akan datang? Bayangan seperti apa? Kalau saya sekarang ya ngejalanin apa yang saya jalani sekarang. Semoga kedepannya bisa jadi pengacara yang memiliki warna, memiliki integritas, ya berbeda lah dari yang lain, bukan asal tenar, soalnya ya ini pengalaman saya ya, banyak lah pengacara-pengacara itu yang asal terobos sini, terobos sana, koar-koar sana sini, tapi ujung-ujungnya rugi malah klien kan malah enggak dong. Kalau saya lebih baik ya, yang saya tanamkan dalam berperkara, lebih baik kita ya silent aja. Cuma apa yang kita mau dan klien harapan itu bisa mencapai goal itu sih. Jadi artinya kamu betul-betul membantu yang kamu utamakan adalah kepentingan klien. Betul. Gitu ya. Oke. Yang berikut ada foto yang berikut ya. Ini banyak siap-siap patah hati ya. Dia udah punya pacar. Masih kan? Masih dong. Udah 2 tahun ya. Udah tahu, masih. Aduh. Ini rencana ke depan udah ada belum rencana yang lebih Ya serius ke insya depan? Allah lah, doain aja. Dan sekarang kan kamu terkenal tuh banyak cewek-cewek nge-DM ya. Tadi ya, bukan cuma cewek-cewek single. Ibu-ibu juga ada ya kan? Nah, oke. Itu pacar kamu gimana? Enggak, biasa aja, suportif kok. Biasa aja. Baik aja, ada masalah. Ada yang ekstrim nggak cewek-cewek nge-DM kamu? Selain berikut ini ya? Dan kemana-mana. Oke,